Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku. Sesuai judul, video ini tuh berisi tentang renovasi kusen dan pintu di rumah orang tua aku ya. Jadi di awal video tadi tuh, itu tuh lagi ngomongin tentang ukuran jendela sama berapa jendela yang bakal dipakai atau yang bakal dipesan di tukang itu ya. Jadi pesannya itu hari Minggu. Nah, ini tuh hari Kamisnya udah pada sampai, Hari Kamisnya tuh udah dianterin sama tukangnya, si kusen sama si jendelanya. Nah, ini tuh kalau nggak salah sore harinya suami aku ngukur-ngukur plafon gitu. Karena kan plafon di kamar aku juga udah lumayan jadul ya. Jadi mau diganti. Ganti plafonnya itu kamar aku sama di kamar yang belakang ya, di kamar adik aku. Ini tuh hari Sabtunya, ini udah mulai pembongkaran kusen lama ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh udah banyak yang keropos, dimakan rayap sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya aku nyapuin tuh pasti keluarnya tuh tanah-tanah doang. Nah, ini tampak dari luarnya tuh udah banyak yang bolong-bolong ya teman-teman. Itu juga ada yang aku tutupin pakai plafon. Nah, ini juga banyak yang ditambal apa ya, semen sama ayah aku, karena itu tuh udah bolong sebenarnya kalau misalnya nggak ditutupin. Aku tuh lupa untuk videoin before pembongkarannya, karena aku kan ada nanap ya, jadinya nggak kepikiran ke situ untuk bikin before afternya gitu loh nanti. Jadi tadi aku videoin cuma kayak gitu aja beforenya, mudah-mudahan sih teman-teman bisa paham ya. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ada suara nanap lagi jerit-jerit. Dia tuh lagi main sapu-sapuan gitu. Jadi dia pakai sapu aku tuh sambil dia jerit-jerit gitu. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Yang baru mampir atau yang baru nemuin channel aku ucapin hai, salam kenal. Tuh teman-teman bisa lihat ya, itu tuh kayunya ditarik tuh isinya tanah semua. Itu tuh dimakan rayap, jadinya banyak yang ya banyak tanah, banyak bolong-bolong gitu. Jadi ceritanya orang tua aku beli rumah ini sekitar tahun 96 apa 97. Beli rumahnya tuh emang udah jadi kayak gini dari dulu. Si kosennya, terus denah kamarnya emang udah kayak gitu dari dulu. Jadi pas beli itu cuma ada 3 kamar sama 1 ruangan kecil, mungkin itu buat dapur kali ya. Terus seiring berjalannya waktu, orang tua aku tuh nambah kayak ruangan gitu. Jadi di belakang dapur yang kecil itu dibikin kayak dapur senggol gitu. Terus sama dibikin kamar mandi. Jadi waktu pertama kali beli rumah ini, kusennya tuh atau jendelanya itu nggak diubah sama sekali. Kurang lebih hampir 26 tahunan gitu ya baru diganti. Oke, balik lagi ke videonya. Nah, ini tuh temboknya dibongkar ya. Karena jendelanya itu kan lebih besar ya dari yang sebelumnya. Sebenarnya di balik renovasi ini ada dramanya sih. Jadi yang pertama itu dari jendelanya ya. Karena kan niat orang tua aku biar kacanya itu bisa dipakai lagi. Tapi begitu nyampe jendelanya itu udah siap semua, udah ada kacanya. Jadi kacanya itu nggak pakai dari yang rumah orang tua aku. Dan pak tukang kusennya itu nggak ngomong dulu gitu ke orang tua aku. Kalau di jendela kamar aku atau kamar orang tua aku sih nggak masalah ya pakai jendela dia.
Maksudnya tuh pakai kaca dari dia gitu ya. Karena kan di kamar aku sama kamar orang tua jendelanya itu kaca nako. Kalau semisal dari awal Pak tukang kusennya itu bilang kacanya dari dianya, aku sih pengennya lebih kecil atau mungkin sama lah ya sama kayak di kamar orang tua atau di kamar aku. Tapi ya udahlah ya, udah dipesan juga, udah dipasang juga. Jadi ya udahlah daripada ribet gitu ya, harus dibongkar lagi nanti kusennya. Jadi ya udah pakai aja yang udah jadi. Pas udah selesai renovnya pun itu kayak nggak seimbang sama di jendela kamar orang tua sama di kamar aku karena dia besar sendiri kan. Buka satu jendela aja tuh udah cukup gitu, anginnya tuh udah lumayan banyak ya. Terus drama yang kedua jadi bikin kusen ini tuh banyak dramanya deh. Tadi kan yang pertama itu soal jendela untuk di ruang tamu ini ya terlalu besar. Yang kedua, jadi ceritanya Pak tukangnya itu mau kerja di sini waktu tahun lalu ya, pertengahan tahun 2022. Tapi Pak tukangnya ini tuh lagi sakit. Nah, mau nggak mau ayah aku ngundur-ngundur dan ayah aku datangnya itu baru akhir tahun 2022 ke sini. Terus kebetulan Pak tukangnya itu lagi kerja di rumah kenalan ayah aku ya. Dibilang saudara bukan, tapi inilah sesama orang rantau lah gitu ya. Jadi ini tuh kan ceritanya hari Sabtu. Nah, Pak tukangnya itu nggak kerja di yang kenalan ayah aku itu ya. Jadi dia 2 hari di rumah orang tua aku. Hari Sabtu sama hari Minggunya. Aku pikir tuh cuma aku gitu ya yang ngerasain pas lagi renov tuh ngerasa kayak dilama-lamain gitu ya kerjaannya. Dan setelah aku nonton video dari beberapa konten kreator gitu yang sering aku tonton, ternyata emang hampir semua drama di pertukangan ini tuh hampir sama gitu ya. Oh ya, untuk biaya keseluruhannya nanti aku share di part yang kedua ya. Karena sampai saat ini itu tuh belum rampung, paling di kamar aku aja yang udah beres. Oke, kita lupakan drama-drama yang sudah terjadi. Ini tuh jendela di kamar aku ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan, udah super jadul banget. Terus ditambah udah banyak yang keropos. Teman-teman di sini bisa lihat ya, di sini tuh batakonya batako yang jadul gitu, batako yang coklat ya. Alhamdulillahnya waktu renovasi kemarin tuh cuacanya mendukung banget ya. 2 hari itu tuh cerah, nggak ada hujan atau gerimis sama sekali. Karena kan yang bikin lama renovasi salah satunya itu cuaca ya. Nah, kamar aku itu kan full stiker ya. Sebenarnya catnya itu belang-belang. Jadi sebagian ada yang warna biru, sebagian juga ada yang warna pink. Makanya aku tutupin sama stiker. Jadi rencananya nanti stiker yang motif bata itu mau aku buka, terus mau aku cat ulang warna putih. Kalau yang stiker biru putih itu nggak aku copot sama sekali. Jadi cuma satu bagian aja yang aku pakai stiker. Karena di bawahnya itu belum lama aku pakein wall foam warna putih. Jadi kayak sayang aja ya kalau misalnya dicopot. Lagian menurut aku belum terlalu jelek-jelek banget yang biru putih itu. Makanya nggak aku copot.
Udah kelihatan ya perubahannya, Masya Allah. Jadi kayak rumah ini ya, rumah minimalis gitu. Nah, ini keesokan harinya, hari Minggu ya. Jadi patokannya itu dimintain tolong untuk ganti kusen di kamar aku. Karena yang di kamar aku itu udah bener-bener parah. Di video yang kapan ya? Kayaknya aku pernah jelasin. Kalau misalnya si kayunya itu udah nggak nempel sama tembok. Jadi ngeri kan ya, rawan jatuh ya sebenarnya kalau misalnya kita nggak hati-hati. Pasang kusen pintunya udah beres. Nah, ini lanjut untuk masukin jendelanya ya. Karena kan itu pasti ada lebihan dari tukang kusennya. Jadi ini tuh mau dihalusin sedikit. Ini tuh aku videoin sambil gendong Nanap. Ini kan karena cuacanya panas banget, jadi kita berteduh di bawah pohon jeruk. Awalnya tuh aku sama Nanap cuma di kamar aja, kita nggak keluar-keluar kayak gini, tapi ngerasa kayak debunya tuh masuk ke kamar dan nggak enak banget kan ya kalau dihirup. Ini makanya kita sesekali keluar dari kamar. Nah, ini pekerjaan terakhir untuk patokannya, dia itu pasang keramik di kamar aku ya. Nah, kalau yang ini pekerjaan ayahku. Ayahku tuh lagi plester di tembok kamar aku ini ya. Teman-teman bisa lihat kan, itu masih berantakan. Oke, sekian dulu ya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum.